Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait mata kuliah manajemen humas, yaitu dengan poin sejarah perkembangan public relation atau kehumasan di dunia dan di Indonesia. Public relation adalah suatu proses terencana untuk menciptakan hubungan yang baik yang berkesinambungan antara lembaga dengan publiknya atau dengan masyarakat. Public relation ini relatif masih baru untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, tetapi untuk bangsa luar atau bangsa internasional, public relation bukan hal yang baru lagi begitu. Public relation ini merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, dan ilmu-ilmu lainnya. PR atau public relation ini muncul pada abad 20 di Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan di berbagai bidang. Humas atau PR ini memang pada dasarnya mempunyai prinsip untuk menciptakan atau menumbuhkan relasi baik antar sesama komponen-komponen masyarakat, menumbuhkan motivasi-motivasi dan menjadi proaktif begitu. Nah, selanjutnya siapa sih itu bapak dari public relation ini? Nah, bapak dari public relation ini yaitu bisa kita panggil dengan Ivy Lee gitu. Diberi dengan julukan Father of Public Relation. Ivy Lee ini berhasil menanggulangi industri batubara yang hampir terjadi di Amerika. Ivy Lee ini memberikan batasan antara pembuat kebijakan dengan buruh-buruh yang berada di bawah atau di level sekian begitu. Nah, artinya Ivy Lee ini menaikkan derajat seorang PR ke yang lebih tinggi, yang sebelumnya itu PR dianggap atau diabaikan atau tidak dihiraukan begitu. Nah, dengan adanya Ivy Lee ini, dengan memperhatikan keberadaan seorang PR, Ivy Lee ini berhasil menjembatani antara dengan atasan dengan buruh yang di bawah itu, agar pesan dari buruh itu tersampaikan kepada atasan begitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagaimana perkembangan PR atau kehumasan ini di dunia begitu. Nah, pada tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap tidak memiliki kepentingan atau dianggap bodoh begitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1900 sampai 1918, publik mulai diberi informasi dan dilayani. Dan pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai begitu. Nah, sudah mulai adanya pendidikan untuk public relation ini begitu. Nah, pada tahun 1925 di New York, PR mulai dianggap pendidikan tinggi resmi. Nah, jadi di New York itu sudah meresmikan perguruan tinggi yang khususnya memasukkan public relation ini. Nah, selanjutnya pada tahun 1928 di Belanda sudah memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib.
Dan pada tahun 1945 sampai 1968 publik mulai terbuka dan banyak diketahui begitu. Sudah banyak mengetahui bahwasanya kedudukan PR ini sangat penting. Nah, selanjutnya pada tahun 1968 di Belanda mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin begitu. Jadi di antara negara Amerika dan Belanda lebih unggul atau lebih maju perkembangan PR-nya begitu. Nah, selanjutnya pada tahun 1968 sampai 1979 mulai dikembangkan nih di berbagai bidang PR, di berbagai bidang, misalkan bidang industri, bidang bisnis begitu. Nah, pada tahun 1979 sampai 1990 ini mulai profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Nah, selanjutnya perkembangannya terakhir yaitu pada tahun 1990 sampai sekarang itu menghasilkan perubahan. Ada 3 perubahan. Yang pertama, perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap dan pola perilaku secara nasional ataupun internasional. Dan yang kedua, ada membangun kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu dengan PR ini dapat saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, ataupun yang sesuai dengan era global sekarang begitu. Nah, lalu bagaimanakah perkembangan PR di Indonesia saat ini? PR atau public relation ini mulai dikenal atau perkembangan di Indonesia pada tahun 1945. Alwi Dahlan mengungkapkan bahwa peristiwa praktik atau PR ini pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, Presiden Soekarno memutuskan menunda sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Alasan penundaan tersebut karena Bung Karno ingin memberi penjelasan kepada pers mengenai pemilihan presiden sebelum membahas RUUD begitu. Nah, setelah itu kegiatan PR mulai dilembagakan karena dilakukan lebih banyak untuk urusan keluar organisasi. Nah, itulah menurut Alwi Dahlan mulai perkembangan peristiwa praktik PR ini. Nah, sedangkan menurut Linggar Anggoro pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa praktik PR sudah ada di Nusantara bahkan sejak kedatangan Belanda. Menurut Linggar, salah satu contoh praktik PR adalah pernyataan penambahan senopati yang menyebutkan bahwa beliau dan keturunannya kelak akan menjadi pasangan dan dilindungi Nyi Roro Kidul begitu. Nah, selanjutnya Rosadi Ruslan membagi perkembangan public relation di Indonesia dalam 4 periode. Periode pertama yaitu pada tahun 1962. Secara resmi pembentukan Humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas begitu. Nah, selanjutnya yang periode kedua terjadi pada tahun 1967 sampai 1971.
Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bako Humas. Pada tahun 1967 ini berdiri koordinasi antar humas departemen atau lembaga negara yang disingkat dengan Bakor, yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen begitu. Nah, selanjutnya yang periode ketiga yaitu terjadi pada tahun 1972 sampai 1993 dengan muncul dua peristiwa, yaitu yang pertama pada tanggal 15 Desember 1972 dengan didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau biasa disebut dengan Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Nah, anggota dari Perhumas ini terdiri dari seperti Wardiman Jojo Negoro, Marah Yunus gitu. Nah, peristiwa yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 10 April tahun 1987 di Jakarta dengan terbentuknya suatu wadah profesional humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau disingkat dengan sebutan APRI. Nah, selanjutnya periode yang keempat atau periode terakhir yaitu terjadi pada tahun 1995 sampai sekarang. Terjadi 4 peristiwa. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 27 November 1995 itu terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang begitu. Nah, yang kedua terjadi pada tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau disingkat dengan Forkamas oleh Gubernur BI. Nah, peristiwa ketiga itu terjadi tentang keluarnya SK Bapepam nomor 63 tahun 1996 tentang wajibnya pihak emiten atau perusahaan yang go public di Pasar Bursa Efek Jakarta. Nah, selanjutnya peristiwa yang keempat itu berdirinya PRSI atau Public Relation Society of Indonesia, terjadi pada tanggal 11 November 2003 di Jakarta. Nah, itulah sejarah singkat dari perkembangan public relation di Indonesia. Selanjutnya kita membahas public relation sebagai ilmu dan profesi. Public relation sebagai ilmu, PR melahirkan berbagai teori, paradigma, dan konsepsi ilmu PR. Sedangkan sebagai profesi, PR adalah alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis. Nah, PR sebagai profesi ini menjadi seni yang dapat digunakan praktis. PR praktis ini melahirkan profesi PR seperti halnya profesi lainnya. PR adalah sebuah payung yang mencakup berbagai area dan fungsi seperti komunikasi, hubungan pelanggan, hubungan konsumen, hubungan karyawan, dan hubungan industrial begitu. Nah, itulah materi kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.